warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan bahas satu topik dari mata kuliah keperawatan anak sakit kronis dan terminal, yaitu tentang gangguan pernapasan pada bayi baru lahir. Kenapa kasus ini kami masukkan ke mata kuliah keperawatan anak sakit kronis dan terminal karena beberapa kasus lahir, bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan, terutama gangguan pernapasan berat, itu biasanya bisa menyebabkan gejala sisa atau sequel yang bisa diderita oleh bayi tersebut dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Sehingga kami masukkan gangguan pernapasan pada bayi baru lahir ini ke mata kuliah eh, anak sakit kronis dan terminal, seperti itu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita pada malam hari ini yaitu nanti setelah selesai perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan dan juga pendidikan kesehatan pada anak dengan kondisi sakit kronis, khususnya pada topik yang kita bahas malam hari ini yaitu bayi dengan asfiksia dan juga RDS atau HMD. Jadi akan ada dua topik besar itu yang akan kita bahas malam hari ini. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama nanti akan kita bahas tentang asfiksia, kemudian akan kita bahas tentang RDS dan juga HMD. Sebentar. Ya. Kembali ke topik kita pada malam hari ini, yaitu akan ada dua outline besar, yaitu yang kita bahas tentang asfiksia, yang kemarin juga teman-teman sudah sempat mempelajari sedikit ya saat kita praktikum tentang resusitasi neonatus. Kemudian yang kedua adalah gangguan pernapasan juga, topiknya masih tentang gangguan pernapasan pada bayi baru lahir, tapi sedikit berbeda, yaitu tentang RDS atau HMD. Ini juga salah satu jenis gangguan pernapasan pada bayi baru lahir, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentang bagaimana asuhan keperawatan pada bayi dengan kondisi asfiksia dan RDS. Ini sebagai latar belakangnya sama dengan latar belakang saat kemarin kita melakukan praktikum resusitasi neonatus ya. Kenapa kok kita perlu mempelajari asfiksia ini? Karena Indonesia masih merupakan salah satu negara penyumbang angka kematian bayi tertinggi, terutama adalah pada usia neonatus atau usia 0 sampai 28 hari.
karena ternyata Indonesia untuk angka kematian neonatus ini menduduki peringkat nomor 7 menurut data dari WHO tahun 2020. Sedangkan dari data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2017 menyebutkan bahwa angka kematian bayi di Indonesia adalah 24 per 1000 kelahiran hidup, di mana 15 di antaranya, 15 dari 24 itu bayi yang meninggal itu berada pada periode neonatus atau periode usia 0 sampai 28 hari. Apa saja penyebabnya? Penyebab kematian pada periode neonatus ada dua penyebab yang utama yaitu BBLR dan asfiksia. Asfiksia inilah yang akan kita bahas, salah satu poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Karena memang cukup besar, sekitar 27% dari sekitar 27% dari total angka kematian neonatus gitu ya. Untuk epidemiologinya sendiri, WHO melaporkan bahwa insiden dari asfiksia ini bervariasi datanya dari berbagai negara, antara 2 sampai 27 per kelahiran hidup, tergantung lokasinya. Di mana asfiksia ini kalau di negara maju, angka kejadiannya hanya sekitar 1 sampai 4 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan di negara berkembang lebih dari itu tentu apa namanya jumlahnya. Dan diperkirakan juga asfiksia ini menjadi penyebab kematian pada neonatus sebesar 21%. Data yang lain tadi sekitar 27%. Jadi datanya memang bervariasi. Kemudian definisinya sendiri apa sih yang dimaksud dengan asfiksia? Bahwa asfiksia itu adalah kegagalan bayi bernapas secara spontan. Itu adalah definisi yang paling mudah untuk kita pahami, paling mudah untuk kita ingat, di mana asfiksia itu adalah bayi ketika lahir yang harusnya dia bernapas spontan, bernapas mandiri, tapi dia tidak bisa. Artinya dia kegagalan dalam melakukan pernapasan secara spontan. Maka itu disebut sebagai asfiksia. Itu pengertian awam yang sangat mudah untuk kita ingat dan juga kita pahami gitu ya. Sedangkan apa definisi yang lebih rinci itu juga perlu kita ketahui agar bisa lebih mengetahui apa saja tanda dan gejala dan dampaknya seperti itu. Sehingga definisi lain dari IDAI menyebutkan bahwa asfiksia ini selain tadi kegagalan bayi bernapas secara spontan dan teratur setelah bayi tersebut lahir, ditandai dengan hipoksemia atau kekurangan oksigen di dalam jaringan, kemudian hiperkarbia, yaitu peningkatan kadar CO2 di dalam tubuh dan juga asidosis. Jadi karena tadi ya bayi tidak bisa bernapas spontan, namanya bernapas itu kan memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, karena bayi tidak bisa melakukan pernapasan secara spontan, otomatis dua proses tersebut akan terhalangi atau akan terdampak. Jadi bayi karena tidak bisa bernapas secara spontan maka tidak bisa memasukkan oksigen, maka akibatnya terjadi hipoksemia dan juga tidak bisa mengeluarkan CO2 sehingga menjadikan hiperkarbia atau peningkatan kadar CO2 di dalam tubuh. Sehingga karena CO2 banyak menumpuk di dalam tubuh maka akan apa namanya akan timbul kondisi yaitu asidosis atau peningkatan keasaman di dalam tubuh. Karena CO2 itu sifatnya apa menarik asam ya, menarik H+, sehingga kalau CO2-nya banyak di dalam tubuh, sifatnya asam, maka kondisi keasaman di dalam tubuh akan meningkat sehingga disebut sebagai kondisi asidosis. Seperti itu. Jadi itu cara kita memahami kenapa kok bayi yang tidak bisa bernapas spontan bisa menyebabkan hipoksia atau hipoksemia, yaitu kekurangan oksigen di dalam jaringan dan juga hiperkarbia, yaitu peningkatan kadar CO2 di dalam tubuh dan akhirnya menyebabkan kondisi asidosis. Dari WHO sendiri menyebutkan asfiksia neonatorum adalah kegagalan bayi dalam bernapas spontan dan teratur segera setelah lahir. Jadi itu definisi dari WHO. Jadi hampir sama dengan definisi dari IDAI, hanya saja IDAI mempertegas dengan mencantumkan tanda dan gejala dari bayi yang mengalami asfiksia.
Sedangkan dari AAP atau American College Obstetric, maaf, AAP atau American Academic of Pediatric menyebutkan bahwa asfiksia itu merupakan suatu kondisi, suatu kondisi, suatu kondisi di mana eh, terganggunya pertukaran gas, ter- terganggunya pertukaran. Duh, maaf di rumah saya mati lampu, jadi ini pakai WiFi. HP sepertinya tidak begitu. eh Tutup saja kameranya. Ya, jadi saya lanjutkan bahwa eh definisi dari AAP menyebutkan bahwa asfixia neonatorum itu adalah kondisi terganggunya pertukaran gas di dalam darah yang menyebabkan hipoksemia progresif dan juga hiperkapnia dan juga asidosis metabolik. Jadi kalau dari AAP ini definisinya lebih rinci dari asfiksia neonatorum seperti itu. Bagaimana penegakan dari diagnosis asfiksia dari AAP dan juga uh, AKOK 2004 menyebutkan karakteristik asfiksia perinatal itu meliputi beberapa poin. Yang pertama adalah harus ada bukti bahwa bayi tersebut mengalami kondisi asfiksia yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan gas darah arteri di mana pH darah didapatkan kurang dari 7. Yang di mana kalau pada bayi baru lahir sampel darahnya itu diambil dari arteri umbilikalis. Kemudian yang kedua adalah nilai Apgar. Eh, Nilai Apgarnya antara 0 sampai 3 pada menit kelima. Apa sih Apgar? Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Apgar ini. Kemudian yang ketiga adalah adanya manifestasi gangguan pada sistem neurologis. Misalnya apa? Bayinya kejang, bayinya hipotonia, artinya bayinya tidak ada tonus otot, lembek gitu ya. Bahkan bayinya bisa mengalami kondisi koma dan adanya gangguan disfungsi multi organ. Apa saja gangguan multi organ yang nanti akan dialami oleh bayi yang mengalami asfiksia nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kalau bayi tersebut masuk ke pelayanan kesehatan yang fasilitasnya lengkap, maka untuk menegakkan diagnosis asfiksia, maka keempat poin ini harus ada. Keempat-empatnya itu harus ada. Tapi misalkan bayi tersebut, misalkan lahir, kemudian mengalami asfiksia di tempat fasilitas kesehatan dengan akses yang terbatas, dengan fasilitas yang terbatas, maka minimal 2 dari 4 ini harus ada pada pasien tersebut sehingga bisa ditegakkan diagnosis asfiksia prenatal. Di mana nanti kriteria pertama untuk fasilitas yang terbatas itu diganti dengan adanya hipoksia perinatal. Jadi mungkin karena fasilitas terbatas tidak ada fasilitas untuk pemeriksaan BGA yang cepat ya pada bayi sehingga apa apa namanya kriteria yang pertama itu diganti dengan episodik hipoksia perinatal yang biasanya ditandai dengan denyut jantung janinnya menurun yang normalnya 120 sampai 160 dia berada di bawah terentang tersebut eh, sehingga
Jadi kriteria nomor satu atau kriteria pertama, apabila fasilitas kesehatan tersebut tidak bisa melakukan pemeriksaan BGA secara cepat pada bayi baru lahir, maka bisa digantikan dengan tanda adanya episodik hipoksia perinatal, yaitu ditandai dengan denyut jantung janinnya menurun di bawah 120, di mana rentang normalnya antara 120 sampai 160, maka bisa dikatakan sebagai eh, eh, apa namanya hipoksia neonatorum gitu ya. Janin memperoleh oksigen saat berada di dalam perut ibu, kemudian nanti lahir. Saat lahir itu yang harusnya dia bernapas spontan tidak bisa bernapas spontan, maka jatuh dalam kondisi asfiksia. Nanti akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah bahwa konsep yang perlu kita pahami bahwa oksigen ini penting untuk janin ataupun biarnya janin sebelum lahir, dan penting untuk bayi yang sudah lahir gitu ya. Dimana dalam kondisi janin atau saat kondisi janin, oksigen itu diperoleh dari difusi atau perpindahan oksigen dari darah ibu ke janin, di mana difusi tersebut melalui selaput yang disebut sebagai plasenta. Nah, karena bayi mendapatkan oksigen itu dari ibunya, sehingga tidak perlu organ paru-paru, maka organ paru-paru yang sudah terbentuk di dalam janin itu secara struktur sudah ada, tapi secara fungsi masih belum bisa berfungsi dengan baik karena terisi cairan dan eh, apa namanya terisi cairan, sehingga yang harusnya alveolus tersebut menjadi tempat pertukaran CO2 dan juga O2 tidak bisa berfungsi dengan baik, masih ada cairan itu tadi, sehingga eh, paru-paru janin masih belum bisa berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Nah, setelah bayi lahir, maka apa namanya darah dari jantung kanan ini, maka darah yang berasal dari jantung kanan, ya di sebelah sini ya, hanya sedikit yang masuk paru-paru. Karena tahanan di dalam paru-paru besar, sehingga tubuh apa namanya janin membentuk jalan pintas yang memiliki tahanan lebih kecil menuju aorta yang disebut sebagai ductus arteriosus ini. Jadi secara normal apa namanya kalau apa namanya bayi ataupun orang dewasa yang eh, sudah perlu memperoleh oksigen secara mandiri atau bernafas secara mandiri, maka darah dari jantung kanan itu perlu masuk ke dalam paru-paru, sehingga di dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran gas antara CO2 dan O2, di mana CO2 akan dilepaskan melalui saluran pernapasan, sementara O2 yang sudah diambil dari udara luar masuk ke dalam tubuh itu masuk atau terlarut di dalam darah. Normalnya seperti itu. Kemudian nanti akan masuk ke serambi kiri, bilik kiri, kemudian ke aorta dan tubuh. Namun pada kondisi janin, karena alveolus yang di sini itu berisi cairan, maka dia tahanannya besar, tahanan pembuluh darah yang ada di dalam paru-paru itu besar. Jadi teman-teman bayangkan kalau ada sebuah selang yang terisi dengan cairan, maka tahanannya di situ besar. Untuk kita bisa masuk ke dalam selang itu, maka butuh energi yang lebih banyak, gitu ya. Sehingga darah ini tidak mampu atau hanya sedikit yang masuk ke paru-paru. Akibatnya, agar darah ini bisa mengalir ke seluruh tubuh, itu janin membentuk sebuah saluran atau jalan pintas.
yang disebut sebagai ductus arteriosus, di mana di ductus arteriosus ini tahanannya lebih kecil karena nggak ada cairan, nggak ada hambatan, sehingga darah dari jantung sebelah kanan masuk ke ductus arteriosus, kemudian ke aorta, langsung bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Yaitu dalam kondisi janin, sehingga paru-paru di dalam janin ini tidak berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karena tadi oksigennya langsung bisa diperoleh dari ibu. Ini adalah gambaran yang lebih jelas bahwa ini adalah alveolus yang janin, di mana masih berisi banyak cairan sehingga tahanannya di sini besar, sehingga darah dari jantung kanan mau ke paru-paru itu sangat sulit karena tahanannya besar, sehingga darah dari jantung kanan ini mau ke aorta lewat saluran atau jalan pintas ini, ductus arteriosus. Sehingga bisa ke aorta dan akhirnya nanti dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi saat bayi itu lahir, baru lahir ke dunia gitu ya, maka paru-paru itu akan segera berfungsi, akan segera berfungsi untuk mensuplai oksigen, kebutuhan oksigen pada bayi. Sehingga pada bayi yang baru lahir itu harus segera menangis untuk bisa menekan cairan di dalam alveolus untuk bisa keluar dari alveolus dan digantikan oleh oksigen. Karena digantikan oleh oksigen, kadar oksigen di dalam alveolus meningkat. Nah, peningkatan kadar alveolus di dalam kanannya akan menurun. Ini gambarannya. Tahan yang mewarnai algin sehingga pembuluh-pembuluh darahnya mengalami relaksasi dan akhirnya tahanan di dalam paru-paru mengecil. Nah, selain itu, pada saat bayi baru lahir, itu juga pasti akan kita potong kan tali pusatnya. Otomatis saluran atau plasenta yang menghubungkan antara janin janin dengan ibu akan terputus. Sehingga bayi sudah tidak mendapatkan lagi oksigen dari ibunya. Sehingga mau nggak mau harus mencari oksigen sendiri dengan menggunakan paru-paru seperti itu. Nah, relaksasi pembuluh darah di dalam paru-paru ini akan menurunkan tahanan dari paru-paru sehingga tekanan darah yang ada di sistemik atau yang ada di dalam tubuhnya bayi itu akan meningkat secara sistemik dan tahanan dan aliran darah yang melalui ductus arteriosus ini akan mengecil atau menurun. Karena tadi jantung sudah gampang atau dengan mudah masuk ke paru-paru karena tahanan di dalam paru-paru sudah menurun karena alveolusnya sudah banyak terisi oksigen dan pembuluh darahnya mengalami relaksasi sehingga darah sudah tidak membutuhkan lagi istilahnya tidak membutuhkan lagi jalan lintas yang disebut sebagai ductus arteriosus itu tadi. Sehingga aliran darah yang melalui ductus arteriosus pun akan menurun. Nah, oksigen dari alveolus akan diserap ke dalam darah melalui pembuluh darah pulmonal dan darah kaya oksigen akan menuju bagian kiri dari jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Betul. Jadi tadi darah dari jantung kanan masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas, CO2-nya dilepaskan, O2-nya terlarut di dalam darah sehingga darah menjadi kaya dengan oksigen ya. Darah menjadi kaya oksigen ini nanti akan melewati pembuluh darah pulmonal kemudian akan dari pembuluh darah pulmonal ini akan masuk ke jantung atau serambi kiri. Dari serambi kiri ke bilik kiri, dari bilik kiri ke aorta, dan akhirnya diedarkan ke seluruh tubuh.
Itu adalah proses apa namanya perpindahan sirkulasi dari janin ke bayi dan juga perpindahan proses perolehan oksigen dari janin ke fase bayi. Nah, itu proses perpindahan itu tadi ya, proses perpindahan antara apa namanya bayi yang awalnya mendapatkan oksigen dari ibu, kemudian akhirnya mendapatkan oksigen secara mandiri, itu disebut sebagai masa transisi, masa penyesuaian. Di mana masa penyesuaian ini sangat penting karena kalau bayi gagal mengalami masa transisi ini dengan baik, tidak bisa melewati masa transisi dengan baik, maka akan terjadi yang namanya asfiksia seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tangisan awal pada bayi baru lahir dan juga tarikan nafas pertama itu akan mendorong cairan dari saluran pernapasan untuk keluar dari alveolus dan digantikan oksigen sehingga relaksasi pembuluh darah sehingga banyak pembuluh darah, semakin banyak darah yang mengalir ke ke paru-paru ya, sehingga semakin banyak juga oksigen yang ditransportasikan ke paru-paru, sehingga bisa dialirkan ke serambi kiri, kemudian bilik kiri, dan akhirnya menuju aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, saat oksigen ini sudah dialirkan ke seluruh tubuh, maka akan terjadi perubahan warna kulit pada bayi yang awalnya pucat eh, menjadi warna merah pink kemerahan karena proses apa namanya proses aliran darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh bayi. Nah, transisi periode transisi awal pada beberapa menit setelah kelahiran terjadinya beberapa menit setelah kelahiran. Jadi masa transisi ini terjadi beberapa menit setelah kelahiran. Namun ada juga pada beberapa bayi itu masa transisinya itu baru lengkap itu beberapa jam bahkan beberapa hari. Sedangkan ductus arteriosus itu menutup dalam waktu 12 sampai 24 jam. Nih, sehingga masih dikatakan normal apabila teman-teman menemui bayi di mana 24 jam pertama itu bagian ekstremitasnya itu masih belum pink. Jadi masih agak pucat itu masih dikatakan normal karena mungkin saja pada bayi tersebut masa transisinya masih belum lengkap atau belum sempurna asalkan tidak lebih dari 24 jam. Jadi batas toleransinya adalah 24 jam. Kalau masih di bawah 24 jam teman-teman mau menjumpai tangan dan kaki bayi itu masih belum apa ya kemerahan, belum pink tapi pucat bahkan sampai sianosis itu masih hal yang wajar asalkan tidak sampai lebih dari 24 jam. Kemudian apa saja sih kesulitan pada masa transisi? Kesulitan melewati masa transisi itu bisa dimulai sejak dalam kandungan, kemudian pada masa proses persalinan ataupun pasca persalinan. Jadi kesulitan yang dihadapi bayi itu bisa jadi sebelum dia lahir, saat dia lahir, bahkan setelah bayi itu pun lahir itu mungkin saja bayi itu mengalami kesulitan atau mengalami gangguan pada masa transisi sehingga memang periode beberapa hari pada bayi baru lahir itu sangat penting untuk kita melakukan observasi. Jangan sampai kita lolos, apa namanya, mengabaikan tanda-tanda yang menunjukkan adanya perburukan kondisi pada bayi baru lahir. Apa saja contoh kesulitan, beberapa kesulitan yang mungkin dialami oleh bayi pada masa transisi, yaitu bayi tidak terisi udara meskipun bayi sudah bernapas. Akibatnya, eh, hal ini disebabkan oleh ventilasi yang tidak adekuat. Ya. Jadi, harusnya yang alveolusnya tadi terisi apa jenis udara sehingga akan menurunkan tahanan dari paru-paru, tapi pada beberapa bayi alveolusnya ini tetap masih berisi cairan sehingga tidak banyak udara yang bisa menempuhi ruang di dalam alveolus tersebut. Akibatnya ya tekanan di tahanan di dalam paru-paru masih tinggi, otomatis darah juga yang ke paru-paru menurun sehingga masih memanfaatkan jalan pintas tadi ductus arteriosus. Padahal kalau darah itu tidak melewati paru-paru tapi langsung melewati ductus arteriosus, apa dampaknya?
kayak oksigen setelah melewati paru menjadi tidak kayak oksigen atau miskin oksigen, sehingga apabila darah ini tuh diedarkan ke seluruh tubuh tidak akan menyebabkan bayi itu berubah warna menjadi pink, sehingga bayi pun akan kekurangan oksigen juga karena darah yang diedarkan ternyata miskin oksigen. Masalah tidak terjadi peningkatan tekanan darah sistemik. Nah, ini harusnya kan bayi setelah bernafas, kemudian alveolusnya terisi udara, sehingga terjadi penurunan tekanan di dalam paru-paru, maka secara bersamaan akan terjadi peningkatan tekanan darah di dalam sistemik atau di dalam tubuh si bayi tersebut. Tapi ada beberapa bayi yang hal itu tidak terjadi, yang disebut sebagai hipotensi sistemik. Terjadi akibat perdarahan atau hipoksia neonatus. Jadi ternyata bayinya mengalami perdarahan yang akhirnya menyebabkan jumlah darah kalau terjadi perdarahan kan berarti jumlah darahnya menurun ya, sehingga dampaknya terjadi hipotensi sistemik, sehingga jantung tidak cukup kuat untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Akibatnya kalau darah tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh, padahal darahnya itu membawa oksigen, maka bayinya akan jatuh dalam kondisi hipoksia. Hal ini biasanya terjadi pada kondisi bayi dengan kelainan kontraksi jantung. Biasanya terjadi akibat kelainan jantung kongenital, artinya kelainan jantung bawaan. Yang ketiga yaitu arteri pulmonal tetap konstriksi setelah kelahiran. Nah, ini harusnya kan dia arteri pulmonalnya tadi mengalami relaksasi ya, karena banyak oksigen yang sudah masuk ke paru-paru, tapi karena beberapa hal pembuluh darah pulmoner ini tetap mengalami konstriksi sehingga akan menyebabkan kondisi yang disebut PPHN atau persistent pulmonary hypertension of newborn. Kesulitan di masa transisi inilah yang akhirnya menyebabkan asfiksia pada bayi baru lahir. Apa saja etiologinya? Etiologinya itu bisa dari faktor ibu, bisa dari faktor plasenta, ataupun juga bisa dari faktor neonatus. Dari faktor ibu misalkan penyakit sistemik, dari faktor eh, dari faktor plasenta, itu misalkan pasiennya tidak melekat secara sempurna pada dinding rahim, itu juga bisa menyebabkan asfiksia. Kalau faktor dari neonatus, misalnya bayi dengan kelainan kongenital, kelainan kongenital itu pada sistem pernafasan, seperti yang terjadi pada PPHN tadi ya. Ah, apa sih dampak dari asfiksia ini? Dampak dari asfiksia tingkat keparahan dan keadekuatan dari penanganan asfiksia itu sendiri.
Oh, maaf tadi saya masih mute ya. Iya, nurse. Aduh, Ini, mulai dari mana tadi? nih, sebelum set ini lagi. Lagi, nurse. Sebelum Ini. set ini lagi. Nah, ini. Oh, Iya. oh alah, ya, 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 ya. Monggo. Baik, jadi untuk masa transisi, jadi eh, eh, ini ringkasan ya, ini ringkasan dari masa transisi bahwa tangisan awal atau tarikan nafas pertama pada bayi, di mana hal itu penting untuk mendorong cairan dari saluran pernafasan, utamanya adalah dari alveolus, sehingga bisa keluar dari saluran pernapasan dan digantikan oleh oksigen yang masuk ke alveolus. Karena adanya oksigen tersebut, maka pembuluh darah paru-paru akan mengalami relaksasi atau vasodilatasi ya, sehingga karena terjadi vasodilatasi atau pelebaran ya, pelebaran pembuluh darah, maka akan semakin banyak darah yang mengalir ke paru-paru. Akibatnya karena semakin banyak darah yang mengalir ke paru-paru, oksigen yang masuk ke paru-paru juga akan meningkat karena itu kan pasti akan ada oksigen yang terlarut di dalamnya sehingga semakin banyak oksigen yang ditransportasi ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan ke serambi kiri, kemudian dialirkan ke kiri, dari bilik kiri masuk ke aorta, kemudian dialirkan ke yang terjadi perubahan atau menyebabkan terjadi perubahan warna kulit dari keabu-abuan atau pucat gitu ya ke merah atau pink karena darah yang sudah dialirkan ke seluruh tubuh kaya dengan oksigen. Seperti yang teman-teman tahu kalau darah yang kaya oksigen itu warnanya lebih cerah dibandingkan dengan darah yang miskin oksigen. Sehingga kalau teman-teman mengambil sampel darah arteri, kemudian dibandingkan dengan sampel darah vena, maka akan lebih terang sampel darah yang arteri karena darah dari pembuluh darah arteri itu kan darah yang keluar dari jantung, di mana dia akan lebih kaya oksigen dibandingkan dengan darah yang kita ambil dari pembuluh darah vena. Di mana pembuluh darah vena itu kan darah yang sudah terkumpul dari apa namanya organ-organ perifer kita yang mau masuk ke jantung sehingga darah vena ini secara fisik tuh lebih gelap dibandingkan dengan darah arteri. Nah, periode transisi ini akan terjadi selama beberapa menit setelah kelahiran. Tapi ada beberapa bayi yang baru bisa selesai masa transisinya itu sampai beberapa jam, bahkan sampai beberapa hari. Sehingga masih dikatakan variasi yang normal apabila nanti teman-teman menemui bayi baru lahir yang ekstremitasnya, terutama ekstremitas bawah itu di bawah 24 jam itu warnanya masih agak kebiru-biruan atau sianosis. Karena mungkin saja masa transisinya belum dilalui dengan sempurna atau belum lengkap gitu ya. Dan ductus arteriosus atau jalan lintas tadi, jalan lintas pada janin itu akan menutup pada waktu 12 sampai 24 jam setelah kelahiran. Jadi cepat nutupnya karena kalau masa transisinya berhasil sudah nggak butuh jalan pintas itu lagi, maka lama-lama kok otomatis dia akan menyempit dan akhirnya menutup. Nah, ternyata tidak semua bayi itu sukses mengalami atau melalui masa transisi tersebut, di mana kesulitan pada masa transisi itu bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan, itu bisa, kemudian saat proses persalinan atau bahkan setelah proses persalinan, itu bisa bayi bisa mengalami kesulitan masa transisi pada 3 periode tersebut. Apa saja kesulitan yang terjadi atau kesulitan yang dialami bayi pada masa transisi itu? Yang pertama adalah paru tidak terisi udara meskipun bayi sudah ada pernapasan.
yang disebabkan oleh ventilasi tidak adekuat. Jadi pada beberapa bayi karena ventilasinya kurang adekuat, misalnya karena gangguan apa namanya kelainan kongenital dari saluran pernapasan, sehingga tidak bisa si bayi tidak bisa ventilasi atau memasukkan dan mengeluarkan udara dengan optimal, maka paru-paru atau alveolus yang harusnya terisi udara itu tidak bisa terisi udara secara penuh. Kemudian masalah yang kedua adalah tidak terjadinya peningkatan darah secara sistemik. Harusnya kalau kita lihat proses tadi proses yang di awal transisi, periode transisi, itu kan setelah tadi pembuluh darah di dalam paru-paru itu mengalami relaksasi, sehingga banyak darah yang masuk ke paru-paru, itu secara bersamaan tekanan darah sistemik atau tekanan darah di dalam tubuh bayi itu akan meningkat. Nah, eh, kalau hal ini tidak meningkat, akibat apa namanya yang terjadi akibat misalnya bayinya mengalami perdarahan atau bayinya mengalami hipoksia yang terjadi sejak dalam proses persalinan atau bahkan sebelum proses persalinan, maka hal ini akan menyebabkan hipotensi sistemik yang harusnya itu tidak terjadi pada periode transisi. Yang ketiga adalah adanya arteri pulmonal yang tetap konstriksi setelah kelahiran. Ya, tadi harusnya kan arteri pulmonalnya relaksasi ya, karena alveolusnya sudah semakin banyak terisi oksigen, akhirnya tahanannya menurun sehingga semakin banyak darah yang mengalir ke paru-paru. Otomatis pembuluh darah paru-parunya akan menyesuaikan dengan mengalami relaksasi. Tapi kalau tetap mengalami konstriksi, maka keadaan abnormal itu disebut sebagai PPHN atau Persistent Pulmonary Hypertension of Newborn. Nah, masalah-masalah pada periode transisi inilah yang akhirnya menyebabkan kesulitan pada bayi pada masa transisi yang akhirnya menyebabkan kondisi yang namanya adalah asfiksia. Penyebabnya apa saja? Asfiksinya itu bisa dari faktor ibu, faktor plasenta, dan juga faktor dari janin itu sendiri. Dari faktor ibu, misalkan ibu dengan penyakit sistemik, itu akan apa namanya mengalami atau berisiko meningkatkan bayi tersebut mengalami asfiksia. Kemudian kelainan pada plasenta, ya apa namanya, misalkan plasentanya mengalami aborsi atau terlepas sebelum waktunya, itu juga akan menyebabkan bayi tidak cukup kan, janin tidak akan cukup mendapatkan oksigen, akhirnya akan menyebabkan hipoksia juga. Kemudian kelainan kelainan kongenital, baik pada kelainan saluran pernapasan atau pada organ jantung, itu akan bisa meningkatkan asfiksia. Dampaknya asfiksia ini akan menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam darah. Nah, lama-lama kalau hipoksia ini tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan terjadinya iskemik atau terjadinya kerusakan jaringan. Nah, hipoksia dan iskemik ini bisa terjadi pada beberapa organ di dalam tubuh bayi, di mana tingkat keparahan atau gangguan yang terjadi pada organ tersebut itu bervariasi, tergantung pada berat dan lamanya hipoksia yang dialami akibat adanya asfiksia itu tadi. Dan juga dipengaruhi oleh kecepatan dan keadekuatan penanganan. Sehingga kemarin kita saat belajar praktikum resusitasi neonatus, kita tekankan bahwa resusitasi neonatus itu harus cepat dan tepat. Karena cepat dan tepat ini akan mempengaruhi apa namanya berat ringannya asfiksia yang dialami oleh janin. Kemudian kerusakan organ yang terjadi pada bayi akibat adanya asfiksia itu beda-beda. Ada yang tidak mengalami gangguan kerusakan organ, itu pada bayi dengan asfiksia ringan. Ada yang kerusakan organnya hanya satu, ada dua, dan juga ada yang tiga. Yang tiga ini jumlahnya sedikit dan semakin sedikit karena adanya tadi apa namanya penanganan resusitasi neonatus yang cepat dan tepat.
Organ yang paling sering apa yang terdampak dari asfiksia ini pertama adalah ginjal, otak, kardiovaskuler, dan paru-paru. Ini beberapa organ yang paling sering terdampak dari kondisi asfiksia. Jadi ini adalah prosesnya, proses terjadinya asfiksia, bahwa pertama adalah adanya gangguan darah dari plasenta, di mana ini disebabkan oleh tiga faktor ini. Faktor dari ibu, faktor dari plasenta, dan faktor Nah, gangguan aliran darah dari plasenta ini akan menyebabkan redistribusi curah jantung. Redistribusi artinya pengaturan kembali. Akan terjadi perubahan pengaturan dari curah jantung. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi yaitu curah jantung ke organ-organ vital itu ditingkatkan, sementara curah jantung ke organ-organ yang dianggap kurang penting itu diturunkan. Jadi karena jumlah apa dan aliran darah dari plasenta menurun, maka tubuh ini secara otomatis akan menyesuaikan, ya, karena darah yang masuk ke dalam tubuh ini sedikit, terutama kadar oksigennya, ya, kadar oksigennya sedikit, maka aliran darah ke organ-organ vital ini ditingkatkan supaya apa? Supaya organ-organ vital ini tetap dapat oksigen yang mencukupi. Karena aliran darah kan ada oksigen yang terlarut di dalamnya. Sementara distribusi aliran darah ke organ-organ yang dianggap kurang penting itu diturunkan, yaitu ke renal diturunkan, ke paru-paru itu diturunkan, aliran darah ke GI tract atau saluran pencernaan diturunkan, aliran darah ke hepar juga diturunkan, sementara aliran darah yang ke otak, ke jantung, ke kelenjar adrenal itu ditingkatkan. Nah, karena kalau kondisi ini terus berlangsung, maka akan menyebabkan kondisi asfiksia. Kalau asfiksia ini terus menurun, akan terus terus terjadi, maka eh, tubuh lama-lama sudah tidak bisa atau tidak sanggup lagi melakukan kompensasi. Yang ini tadi kan dia proses kompensasi atau proses penyesuaian. Tapi kalau sudah lama kemudian tidak ada intervensi adekuat, nah tubuh ini lama-lama sudah tidak mampu lagi untuk melakukan adaptasi atau tidak mampu lagi melakukan kompensasi. Sehingga aliran ke organ yang dianggap vital pun juga akan menurun lama-kelamaan. Sehingga aliran darah ke miokard menurun, ke otak, ya, kemudian aliran darah ke cerebral juga menurun. Akibatnya terjadi trauma cerebral atau kerusakan jaringan otak. Nah, kerusakan, maaf, adanya penurunan darah di renal, maka akan memunculkan manifestasi duri, yaitu aliran urinnya menurun. Kemudian kalau aliran darah ke paru-paru menurun, akan terjadi PPHN atau permanen hypertension of newborn. Kemudian kalau aliran darah ke intestine GI tract menurun, maka akan terjadi NEC atau necrotizing enterocolitis atau ischemic atau nekrosis. Nekrosis yang terjadi pada saluran pencernaan. Kemudian kalau aliran darah ke hepar itu menurun, maka lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya hipoglikemia pada bayi tersebut. Bahkan bisa terjadi di IC atau adanya perdarahan yang sistemik di banyak tempat. Kemudian enzim yang diproduksi oleh hepar pun juga akan menurun. Jadi banyak dampaknya. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Kalau eh, pada di kalau dampak pada paru menyebabkan PPHN dan juga menyebabkan keterlambatan outset pernapasan juga, pada kardiovaskuler menyebabkan gagal jantung, pada ginjal menyebabkan nekrosis dari korteks ginjal sehingga aliran urin yang menurun. Kemudian pada saluran pencernaan menyebabkan NEC atau necrotizing enterocolitis tadi, ya, atau apa namanya, nekrotik saluran pencernaan. Kemudian kalau di darah kan terjadi kok eh, koagulasi intravaskular diseminata. Ini bahasa Indonesia dari DIC, atau adanya perdarahan di banyak tempat, gitu, di seluruh tubuh. Bayi terdapat banyak perdarahan tapi kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak. Disebut sebagai koagulasi intravaskular
disseminata atau DIC. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya adalah DIC. Kemudian manifestasi yang kedua adalah terjadinya apa namanya terjadinya manifestasi Apgar yang abnormal. Ya, ini kan nilai Apgar ini kan salah satu indikator ya, salah satu indikator dikatakan bayi tersebut mengalami asfiksia atau tidak. Kita lihat dari nilai Apgar. Apa sih Apgar itu? Jadi Apgar itu adalah apa namanya indikator klinik yang kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kondisi dari bayi. Apa saja indikator klinik yang dimaksud, yaitu kepanjangan dari Apgar itu sendiri, di mana A adalah appearance atau warna kulit, P adalah pulse atau frekuensi nadi, kemudian G atau gerimis. Gerimis itu adalah bagaimana reaksi dari janin saat kita berikan rangsang. Kemudian A adalah activity atau analoginya adalah tonus otot, tonus ototnya kuat atau enggak. Dan yang terakhir adalah respiratory. Nah, dari kelima indikator klinik ini akan diberikan nilai dari 0, 1, 2. 0 itu seperti apa, ada kriterianya. Dikatakan skornya 1 itu kalau seperti apa ya ada kriterianya. Dan juga 2. Setelah itu selesai, 5 indikator itu tersebut itu dinilai, maka akan dijumlahkan. Nah, jumlah angka tersebut kita sebut sebagai nilai Apgar. Di mana nilai Apgar ini akan apa namanya, menentukan berat ringannya asfiksia yang dialami oleh bayi. Semakin tinggi nilai Apgar, maka kondisi bayinya semakin berat. Ya. Skor yang sudah tadi kita peroleh dari 5 indikator klinik tadi yang sudah dijumlahkan, maka bisa kita kategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, asfiksia ringan kalau skornya 7 sampai 9, kalau asfiksia sedang itu 4 sampai 6 dan kalau berat 0 sampai 3. Dan biasanya Apgar ini diukur 2 kali, di menit pertama dan di menit kelima untuk memantau bagaimana perkembangan kondisi dari bayi. Berikutnya adalah bagaimana dampak asfiksia pada berbagai sistem. Seperti yang tadi digambar patofisiologi tadi bahwa dampak asfiksia itu akan terjadi pada berbagai sistem. Yang kita bahas yang pertama adalah sistem saraf pusat. Apa yang akan terjadi pada sistem saraf pusat? Eh, Berikut ini adalah proses terjadinya dampak asfisia pada sistem saraf pusat, di mana dimulai dari aliran darah plasenta tadi menurun, janin mendistribusikan kardiak output untuk melindungi organ vital, ya seperti tampak pada grafik tadi, kemudian akan menurunkan aliran darah pada organ-organ yang kurang vital. Kalau kondisi itu terus terjadi, lama-kelamaan akan aliran darah yang ke sistem saraf pusat pun atau yang ke otak pun akan menurun. Sehingga akan terjadi iskemik, iskemik pada jaringan otak atau yang disebut sebagai ensefalopati hipoksik iskemik. Atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai hypoxic ischemic encephalopathy atau HIE. Itu adalah nama populernya. Nama populernya dampak asfisia pada sistem saraf pusat adalah HIE, yaitu Hypoxic Ischemic Encephalopathy. Di mana yang dimaksud dengan HIE ini adalah gangguan neurologis dan juga gangguan klinis yang disebabkan oleh asfiksia intrapartum ataupun postpartum yang berdampak pada sistem saraf pusat. Apa saja manifestasi yang muncul yaitu gangguan intelijensia, gangguan perkembangan, gangguan motorik, dan sebagainya. Karena memang otak itu adalah pusat segala sesuatu ya, maka kalau itu mengalami gangguan, maka kita juga tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Kemudian adalah asfiksi yang terus-menerus terjadi itu akan menyebabkan aliran darah ke otak menurun, sehingga glukosa yang masuk ke otak pun juga akan menurun. Karena oksigen itu kan dipakai untuk metabolisme.
yang menghasilkan ATP yang dibutuhkan oleh otak. Tapi karena aliran darah ke otak menurun akibat proses aspeksia, maka glukosa yang masuk ke dalam otak pun akan menurun sehingga tubuh akan apa namanya ya, setting dirinya untuk melakukan proses glikogenolisis atau pemecahan glikogen untuk menjadi ATP ataupun glikolisis yang sifatnya anaerob. Karena apa? Karena oksigen yang dimiliki oleh bayi tersebut masih sedikit, sehingga proses apa namanya terjadinya sehingga terjadi proses glikolisis dan glikolisis, glikogenolisis dan glikolisis. Sehingga karena proses metabolisme yang terjadi adalah anaerob, maka ATP yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan metabolisme yang aerob. Jadi kalau eh, tubuh itu melakukan glikolisis yang sifatnya anaerob, maka apa ATP yang dihasilkan pun akan menurun dan meningkatkan hasil sampah dari metabolisme tersebut, yaitu laktat atau H+. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan kerusakan sel otak dan asidosis. Selain itu, hal lain yang menyebabkan pH turun di dalam tubuh adalah adanya jaringan yang mengalami iskemik. Kalau jaringan tersebut mengalami iskemik, maka tubuh akan meningkatkan produksi laktat, di mana laktat ini akan menyebabkan penurunan dari pH atau apa namanya, menurunkan pH atau derajat keasaman dari tubuh bayi. Nah, ini adalah gambaran bayi-bayi yang mengalami HIE, di mana ada yang sadar, ada yang tonus ototnya meningkat, ada yang tidak ada tonus otot, ada juga yang hipertonus. Jadi bervariasi dampaknya dari masing-masing individu. Nah, intervensinya salah satunya adalah cooling terapi atau terapi hipotermia, di mana cooling terapi ini adalah kita men-setting supaya tubuh dari bayi tersebut itu dingin. Tujuannya untuk kenapa perlu didinginkan? Tujuannya untuk menghambat proses metabolisme di dalam tubuh si janin, sehingga kalau metabolismenya diturunkan, otomatis apa proses kerusakan yang terjadi di otak pun juga harapannya bisa dihentikan. Nah, terapi hipotermia ini dilakukan dengan mendinginkan bayi sampai 72 jam atau 3 hari. Di mana cara mendinginkannya itu dengan meletakkan bayi di atas matras dingin, jangan lupa diberikan diberikan topi, maaf, diberikan topi, eh, di topi yang dingin ya, sehingga akan membantu menurunkan suhu inti di dalam tubuh si bayi. Nah, kalau karena suhu inti tubuh bayi menurun, maka metabolismenya menurun, sehingga proses kerusakan yang terjadi di dalam otak pun juga bisa sedikit dihentikan. Nah, ini adalah gambaran dari cooling terapi. Jadi bayi baru lahirnya itu diberikan selimut seperti ini atau cool blanket, kemudian diberikan topi juga. Ini untuk mendinginkan bayi, dilakukan selama 72 jam ya. Dilakukan selama 72 jam, tujuannya untuk menurunkan suhu dari tubuh sehingga metabolisme di dalam tubuh bayi pun juga akan menurun, sehingga proses kerusakan yang terjadi di dalam otak pun juga menurun. Kemudian dampak asfiksia pada sistem kardiovaskuler adalah adanya apa namanya, kelainan jantung yang bisa dilihat dari pemeriksaan ekokardiografi atau juga elektrokardiogram atau EKG. Kemudian organ lain yang juga berdampak adalah ginjal. Ginjal karena sifatnya sensitif terhadap hipoksia, maka dalam waktu 24 jam terjadi iskemik jaringan
maka ginjal dihentikan sementara. Kemudian apabila aksi fisial tersebut berlanjut, maka akan menyebabkan kerusakan korteks dan juga medula dari ginjal tersebut. Kerusakan ginjal akibat redistribusi aliran darah ke organ-organ vital itu akan mengorbankan ginjal dan usus. Nah, manifestasi awal dari dampak asfiksia di ginjal itu adalah oliguria atau penurunan jumlah urin, bahkan anuria atau tidak ada urin sama sekali. Kemudian kerusakan pada sistem yang lain, yaitu pada sistem pencernaan, yaitu bagaimana bisa terjadi karena tadi ya aliran darah ke sistem pencernaan itu diturunkan karena dianggap kurang penting, sehingga eh, sehingga lama-kelamaan karena oksigennya itu semakin berkurang, lama-lama akan terjadi NEC atau necrotizing enterocolitis atau apa namanya iskemik ataupun bahkan kerusakan jaringan yang terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian dampaknya di hati akan menurunkan perfusi darah ke hepar, kemudian akan menyebabkan kerusakan hepar, kemudian menyebabkan juga dua enzim ini meningkat, maka itu merupakan salah satu indikasi adanya kerusakan dari organ liver. Kemudian kemudian kalau apa namanya selain tadi peningkatan enzim liver karena apa namanya aliran darah ke hepar itu menurun, otomatis kan fungsi dari ginjal pun juga akan menurun. Di mana salah satu fungsi dari ginjal itu kan memproduksi faktor pembekuan darah. Maka karena aliran darah ke hepar menurun, otomatis fungsi dari hepar pun juga akan menurun sehingga faktor pembekuan darah yang dihasilkan pun akan menurun atau bahkan tidak mencukupi kalau terjadi proses perdarahan. Dan juga bisa terjadi penurunan angka bilirubin, angka albumin, gitu ya, sehingga perlu dipantau. Dampak pada sistem darah ya atau pada peredaran darah, maka akan sering muncul di IC atau disseminated intravascular coagulation. Atau itu berupa perdarahan itu ya, perdarahan pada satu lokasi tertentu gitu ya. Yang kita jadikan sebagai wahana apa pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya adalah diagnosis bagaimana diagnosis dari asfiksia itu sendiri. Yang pertama adalah dari pemeriksaan darah, kemudian dari pemeriksaan BGA atau gas darah arteri untuk mengetahui oksigen di dalam darah itu cukup atau enggak, tingkat keasaman di dalam tubuh menurun atau tidak, yang menunjukkan adanya dampak dari asfiksia. Kemudian dari pemeriksaan X-ray otak itu juga untuk mendiagnosis lebih pasti ada HIE atau tidak, atau hypoxic ischemic encephalopathy pada bayi tersebut ada atau tidak. Kemudian pemeriksaan laboratorium, misalkan pemeriksaan bun dan kreatinin yang untuk menilai fungsi ginjal masih optimal atau tidak. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan EKG untuk mengetahui ada nggak kerusakan jantung. Kemudian ada nggak pemeriksaan enzim jantung dan sebagainya. Ini adalah beberapa diagnosis yang perlu kita gunakan untuk menegakkan suatu diagnosis asfiksia. Ini sebenarnya sudah ya kemarin. Ini adalah proses resusitasi neonatus pada bayi yang menghirup mekonium. Nih, di situ tampak bayi kulitnya kuning, artinya dia sudah banyak tertempel oleh mekonium atau apa namanya
feses dari si bayi dan sebagian masuk ke saluran pernapasan sehingga perlu suction. Ini adalah prosedur resusitasi ya. Mm. Nah, ini setelah dilakukan resusitasi, itu bayi yang awalnya tadi tidak menangis spontan, otomatis tidak bernafas spontan, kemudian warna kulitnya biru, itu setelah dilakukan resusitasi dengan baik, maka bisa berubah menjadi pink. Hanya saja di periode awal dari videonya tadi tampak orang mengalami eh, atau orang mengirimkan dokumen apa namanya? Oh, ini sudah ya. Nah, ini tata laksana segera setelah bayi lahir, yaitu resusitasi yang kemarin kita bahas ya. Saya lewati saja. Ini bagian yang dipakai. Nah, itu tadi adalah tentang asfiksia. Poin yang kedua yang kita bahas adalah tentang RDS atau Respiratory Distress Syndrome. Atau istilah lain juga ada yang menyebut sebagai SGNN atau sindrom gawat nafas neonatus. Di mana sindrom ini sering dialami oleh bayi-bayi yang lahir dengan usia gestasi kurang dari 28 minggu. Kenapa? Karena pada usia 28 minggu itu atau kurang dari 28 minggu itu surfaktan masih belum banyak dibentuk. Padahal surfaktan itu penting untuk mempertahankan alveolus itu tidak kolaps di akhir ekspirasi. Insiden RDS ini akan semakin menurun seiring dengan peningkatan usia dan sebaliknya. Jadi kalau semakin bayi lahir itu usia gestasinya semakin tinggi, maka semakin kecil risikonya terjadi RDS. Sebaliknya kalau bayi lahir dengan usia gestasi semakin kecil, maka semakin besar kemungkinan terjadinya RDS. Penyebab terbanyak dari RDS ini adalah akibat dari surfaktan yang tidak adekuat karena memang bayi lahir tersebut belum waktunya gitu ya, sehingga faktor utama yang menyebabkan dari respiratory distress syndrome ini adalah karena surfaktan yang tidak adekuat. Makanya apa namanya, nanti salah satu intervensinya pada RDS ini adalah pemberian surfaktan dari luar, dimasukkan ke saluran pernapasan bayi. Nah, berikutnya kita bahas surfaktan. Apa sih sebenarnya surfaktan? Jadi surfaktan itu adalah eh, apa namanya, yang dibutuhkan untuk mempertahankan elastisitas ya, elastisitas dari alveolus. Di mana surfaktan ini diproduksi oleh paru-paru pada usia gestasi 24 sampai 28. Kemudian pada usia gestasi 35 minggu. Baru baru diproduksi secara cukup gitu ya. Kalau sudah usia gestasinya dari si janin itu lebih dari 35 minggu. Nah, surfaktan ini permukaan dari alveolus. Sehingga kalau tekanan, otomatis kalau tekanan di dalam alveolus ini mengecil atau menurun, maka akan apa namanya, mendorong perkembangan dari paru-paru itu sendiri dan juga menyegah terjadinya kolaps atau mengempes di akhir ekspirasi. Ini faktor resikonya ada faktor ibu dan faktor bayi. Ibu masih hampir sama dengan yang tapi apa namanya, asfiksia, yaitu ibu dengan kondisi penyakit sistemik. Kemudian kalau faktor dari bayi, ada bayi yang prematur, pada bayi yang laki-laki, jadi laki-laki itu lebih besar kemungkinan mengalami RDS. Saya juga tidak tahu pasti apa penyebabnya. Kemudian adanya hipotermia, adanya intrahepatur asfiksia dan sebagainya, masih banyak. Ini patofisiologi dari RDS bahwa kalau bayi lahir dalam kondisi prematur maka surfaktan yang dihasilkan itu tidak cukup.
Selain itu, karena kondisi prematur, itu struktur dari saluran pernapasan pun juga masih belum sempurna. Sehingga dua etiologi ini akan menyebabkan adanya atelektasis pada paru. Nah, adanya atelektasis pada paru ini akan menyebabkan penurunan penurunan eh, lung compliance. Kemudian fungsional residual capacity itu adalah menurun. Kemudian apa yang meningkat? Yang meningkat yaitu alveoli yang kolaps itu jumlahnya meningkat. Dead space di dalam alveolus atau di dalam paru-paru pun juga akan meningkat. Nah, kondisi ini akan menyebabkan hipoperfusi atau perfusi yang menurun di dalam tubuh bayi. Dan juga terjadi hipoventilasi. Kalau kondisi ini terus-menerus, maka akan menyebabkan hipoksia dan hiperkapnia. Nah, hipoksia ini akan menyebabkan asidosis, baik asidosis metabolik ataupun respiratorik, di mana asidosis ini akan menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah dan akan menyebabkan vasokonstriksi dalam pembuluh darah. Kemudian eh, adanya asidosis ini akan menyebabkan adanya bisa terjadi vasodilatasi pada organ-organ perifer dan terjadi vasokonstriksi pada apa namanya pada bayi yang mengalami asidosis itu tadi. Nah, kalau lama-kelamaan maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari endotel dan juga terjadinya kerusakan alveolus dan epitelia di dalam paru-paru. Nah, kondisi ini akan menyebabkan apa namanya akan menyebabkan penumpukan jaringan-jaringan di dalam endotel pembuluh darah yang disebut sebagai fibrin. Nah, kalau fibrinnya itu terus terbentuk lama-kelamaan maka akan menyumbat dari saluran dari pembuluh darah seperti yang gambar ini. Jadi ini adalah kondisi endotel endotel yang normal. Ini adalah kondisi endotel yang sudah mengalami RDS atau apa PPHN atau apa lagi nama yang lain tadi PPH apa PPHN sih RDS atau penyakit membran hialin sama. Ya, ini adalah salah satu alasan kenapa penyakit ini disebut sebagai penyakit hialin karena adanya penumpukan membran hialin di endotel pembuluh darah. Bagaimana terjadinya RDS ini yaitu pada bayi prematur lahir kurang bulan maka terjadi pematangan paru yang belum sempurna dan juga tak mungkin akan terjadi defisiensi surfaktan. Apa namanya? Adanya kondisi tadi ya, apa namanya? eh, Surfaktan kurang cukup, kemudian hambatan-hambatan itu akan menyebabkan perfusi paru tidak adekuat. Karena tadi ya aliran darah ke paru-paru itu menurun sehingga perfusi paru-paru menjadi tidak adekuat dan lama-lama akan menyebabkan RDS atau HMD. Kemudian apa saja manifestasi dari RDS itu mulai takipneu atau peningkatan frekuensi nafas, retraksi atau penggunaan atas bantu nafas, kemudian ada suara nafas tambahan, ada merintih bayinya, pernapasan cuping hidung juga dan sianosis ataupun pucat. Ini adalah beberapa manifestasi yang sering dialami oleh anak. Hal ini gambarannya. Nah, bagaimana untuk diagnosis dari RDS ini? Diagnosisnya dengan X-ray. Jadi di X-ray paru-parunya untuk bisa mengetahui, oh, program studi ini, maaf, dilakukan X-ray untuk mengetahui derajat dari HMD,
untuk mengetahui selaput membran hialinnya itu sudah sampai mana aja gitu. Dilakukan dengan pemeriksaan X-ray. Jadi dari pemeriksaan X-ray itu nanti akan bisa kita ketahui dia stadiumnya berapa dari penyakit HMD tersebut. Kemudian diagnosis yang kedua adalah pemeriksaan darah dari arteri untuk menilai kadar oksigen, tingkat keasaman, dan sebagainya. Apa tata laksana yang pertama yang dilakukan adalah pemberian surfaktan dari luar. Surfaktan ini diberikan saat intubasi dengan menggunakan ETT. Jadi saat eh, pasiennya diputuskan untuk intubasi, untuk membantu pernafasan, maka saat intubasi juga perlu diberikan apa namanya, perlu diberikan surfaktan dari luar. Apa peran kita saat proses pemberian surfaktan dari luar? Yaitu yang pertama, sebelum proses tersebut dilakukan adalah mencatat tanda-tanda vitalnya, kemudian mencatat sentingan dari ventilatornya. Kemudian saat pemberiannya kita apa namanya, kita membantu sebagai asisten, kemudian mencatat jumlah surfaktannya berapa yang diberikan setiap hari. Kemudian terus kita observasi TTV. Kemudian setelah perjalanan, maka setelah proses pemberian surfaktan itu selesai, maka tugas perawat adalah menghindari suction selama minimal 4 jam. Kemudian terus memonitor TTV, mengamati perbaikan kondisi, dan juga memantau bagaimana kondisi dari bayi, apakah mengalami perburukan atau perbaikan. Itu tugas perawat. Intervensi yang kedua, intervensi yang pertama tadi kan pemberian surfaktan dari luar. Intervensi yang kedua adalah intervensinya adalah mengatasi gejala yang muncul pada bayi tersebut, yaitu dengan memberikan alat bantu nafas tambahan. Alat bantu nafas tambahannya berupa nasal kanul, boleh kalau dia masih asfiksia ringan saja. Kemudian berat, asfiksia ringan, asfiksia sedang, maka akan diberikan alat bantu nafas melalui CPAP, yaitu continuous positive airway pressure. Artinya perlu diberikan tekanan terus-menerus dari aliran oksigen itu untuk membantu membuka dari alveolus. Dan yang terakhir adalah ventilator, seperti tampak pada gambar sebelah kanan. Baik, masuk ke alasan keperawatannya. Untuk alasan keperawatannya seperti biasa kita akan melalui beberapa langkah. Beberapa langkah-langkah yang pertama adalah pengkajian. Apa saja yang dikaji? Data subjektif dan objektif, data dari sekolah, untuk meng-cross-check apakah betul yang sudah disampaikan. Kemudian eh, tentang kesehatan, kita harus menilai bagaimana kesehatan bayi saat ini. Apakah bayinya lahir prematur atau lahir apa namanya, berat badannya kurang, upgrade skornya berapa. Itu semua lihat di dokumen akreditasi. Maaf, maaf. Saya sampai mana tadi ya? Oh, sampai ini. Eh, Pengkajian yang kedua adalah kesehatan bayi. Kesehatan bayi yang kita nilai adalah berapa usia gestasi dari bayi. Normalnya, bayi akan meningkat risikonya mengalami RDS kalau usia gestasinya di bawah 35 minggu. Semakin besar risikonya kalau di bawah 28 minggu. Kemudian periksa juga riwayat pengobatannya, berat badan lahirnya, dan juga Apgar skornya berapa. Jadi dinilai appearance-nya, warna kulitnya, pulsnya, gerimisnya, bagaimana respon terhadap rangsang, aktivitasnya, tonus ototnya, dan juga respiratory rate-nya seperti apa. Kemudian dikaji tanda spesifik dari RDS maupun asfiksia yang muncul pada bayi tersebut. Tadi kita sudah pelajari apa saja tanda gejala dari asfiksia. Kita sudah pelajari juga tanda dan gejala dari RDS. Nah, tanda-tanda itulah yang kita kaji. Ada nggak tanda itu pada bayi tersebut? Kemudian kita juga mengumpulkan data-data dari pemeriksaan penunjang. Misalkan kalau tadi asfiksia dari hasil BGA, artinya dari laboratorium. Kemudian dari CT scan kepala misalkan. Kemudian kalau RDS kita mengumpulkan juga hasil X-ray-nya dan juga hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Kemudian beberapa diagnosis yang mungkin muncul secara spesifik untuk pada bayi baru lahir dengan masalah gangguan pernafasan adalah tentu diagnosisnya adalah berkaitan dengan pernafasan.
Yang pertama adalah gangguan pertukaran gas. Kalau ada data hasil BGA yang abnormal, itu sudah bisa kita pastikan, kita bisa mengangkat diagnosis gangguan pertukaran gas. Kalau hasil dari BGA-nya abnormal. Kemudian gangguan ventilasi spontan ini kalau bayinya sudah benar-benar tidak bisa bernapas spontan sehingga perlu dilakukan diberikan bantuan pernapasan melalui ventilator. Maka itu kita bisa angkat gangguan ventilasi spontan. Kalau dia asfiksianya hanya ringan saja, artinya dia hanya muncul gangguan di frekuensi pernafasannya saja, maka kita bisa angkat gangguan pola nafas juga. Selain diagnosis di area pernapasan, tentu masih memungkinkan apa namanya muncul diagnosis lain, yaitu misalkan gangguan termoregulasi atau risiko termoregulasi tidak efektif, terutama pada bayi-bayi yang lahirnya prematur dan juga BPLR, di mana sistem pengaturan suhu tubuh masih belum efektif, kemudian kandungan lemak coklat oleh bayi baru lahir juga sedikit, sehingga mereka rentan mengalami gangguan termoregulasi. Kemudian diagnosis lain adalah ikterik neonatus kalau terjadi ini apa namanya penurunan aliran darah ke hepar, sehingga fungsi metabolisme bilirubin yang dilakukan oleh hepar pun juga terhambat. Akhirnya banyak bilirubin yang menumpuk di dalam tubuh sehingga bayinya tambah kuning. Sini kita bisa angkat ikterus neonatus. Ikterik neonatus. Bisa juga diangkat defisit nutrisi kalau bayinya masih berada pada rentan berat badan yang kurang, yaitu berat badan yang kurang dari 2,5 kilogram. Itu bisa diangkat defisit nutrisi. Kemudian untuk contoh dari luaran dan juga intervensi dari masing-masing diagnosis. Yang pertama, kalau gangguan pertukaran gas, kita bisa gunakan luarannya adalah pertukaran gas, di mana indikator yang kita bisa pakai yaitu dyspnea, kemudian takipnya juga bisa diangkat, suara nafas tambahan ada atau tidak, pernapasan cuping hidung ada atau tidak, dan hasil BGA serta warna kulit dari bayi. Sementara intervensinya kita bisa menggunakan monitoring dari respiratory monitoring atau monitoring pernafasan. Yaitu kita monitoring suara nafas, frekuensi nafas, kemudian juga kita monitoring ada nggak retraksi dada. Kemudian intervensi berikutnya adalah monitoring asam basa. Kenapa kita perlu menggunakan intervensi ini? Karena pada bayi-bayi yang mengalami asfiksia yang sedang atau bahkan berat, itu cenderung mengalami kondisi apa namanya? Kondisi asidosis, ya, sehingga kita perlu menambahkan intervensi monitoring asam basa. Kemudian kalau pasiennya butuh pemberian terapi oksigen, maka kita bisa angkat juga intervensi yaitu pemberian terapi oksigen. Kemudian yang kedua adalah gangguan ventilasi spontan. Luaran yang kita bisa angkat adalah ventilasi spontan, indikatornya ada dyspnea, retraksi, takikardi, dan juga hasil dari BGA. Untuk intervensinya adalah manajemen ventilasi mekanik, di mana bisa diambil non-invasif atau invasif tergantung dengan kondisi bayi. Kalau bayi menggunakan ETT, diambillah yang manajemen ventilasi mekanik yang invasif. Kalau bayinya tanpa menggunakan ETT, maka bisa menggunakan istilah manajemen ventilasi mekanik yang non-invasif. Oke, mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ini didiskusikan dari topik yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, silakan. Permisi Nas, izin bertanya. Mungkin saya terus ke kasusnya kalau semisal di lapangan tuh kayak gimana ya Nurse? Maksudnya kayak hambatan yang paling sering ditemui kalau semisal lagi intervensi di Mm-mm. kasus afiksia sama respiratory distress syndrome itu tadi Nurse. Makasih Nurse. Oke. Eh, apa namanya? eh kasus ini akan banyak kita temui saat teman-teman nanti praktek profesi di ruang perinatologi atau ruang neonatologi atau ruang bayi baru lahir. Di situ akan banyak bayi-bayi yang lahir dengan
kondisi BBLR atau prematur yang berisiko mengalami baik RDS maupun asfiksia. Apa saja kesulitan yang mungkin terjadi saat kita melakukan intervensi adalah misalkan kalau bayinya mendapatkan intervensi sampai ke ventilasi mekanik atau penggunaan ventilator. Maka di situ kita intervensinya akan lebih banyak dibandingkan dengan bayi yang menggunakan alat bantu nafasnya yang tidak invasif, misalkan nasal kanul aja. Karena pada bayi yang menggunakan ventilator ini eh, karena kalau ventilator itu kan kita akhirnya memasang ETT ya, ETT yang dimasukkan ke trachea. Artinya kita memasukkan benda asing di dalam tubuh, maka respon tubuh itu akan banyak memproduksi sekret. Karena merasa, oh ini ada benda asing, ini harus segera saya keluarkan. Maka tubuh akan merespon dengan memproduksi banyak sekret sehingga harapannya bisa benda asing ini bisa dikeluarkan bersamaan dengan sekretnya gitu ya. Maka otomatis akan terjadi penumpukan sekret di situ. Maka intervensi kita akan ada tambahan yaitu melakukan suctioning atau apa namanya? Suction. Baik suctionnya itu melalui hidung dan mulut dan juga suction yang dimasukkan sampai ke ETT yang terpasang ke bayinya. Nah, itu dari satu sisi suction itu sangat berguna atau sangat bermanfaat untuk mengeluarkan sekret tadi sehingga oksigen akan lebih lebih optimal masuk ke bayi. Tapi dalam di sisi lain, sering kali terjadi suction ini mencederai bayi karena kita memasukkan selang suction itu terlalu dalam. Padahal suction itu kan ada tekanannya. Kalau kita terlalu dalam memasukkan selang suction, padahal suction itu ada tekanannya, maka akan bisa menyebabkan cedera pada mukosa saluran pernapasan, sehingga sampai saat suction itu nggak hanya lendir, tapi darah juga bisa keluar. Itu salah satu apa namanya tantangan kita saat memberikan asuhan keperawatan pada bayi dengan asfiksia ataupun RDS. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang lain gitu. Karena eh, bayi ini kan tidak bisa mengeluh ya, tidak bisa mengeluh, oh aku sakit, sehingga dia akan nangis, sehingga dia akan mengucapkan keluhannya itu enggak. Karena rata-rata bayi dengan RDS atau asfisia ini mengalami penurunan kesadaran, sehingga kita tidak bisa mengetahui secara pasti apakah bayi tersebut itu kesakitan atau enggak, ada masalah atau tidak. Maka kita harus sering-sering melihat indikator klinisnya dari bayi. Kita bisa lihat dari dari monitor yang terpasang di bayi. Kita bisa lihat di situ RR-nya, saturasi oksigennya, frekuensi pernapasannya. Kita bisa lihat dari mimik wajahnya dan sebagainya. Maka memang perlu lebih detail apa ya observasinya kepada bayi. Saya kira itu tantangannya, dan mungkin ada masih banyak lain yang nanti akan teman-teman temui saat melakukan asuhan keperawatan pada bayi yang dirawat di neonatologi atau perinatologi. Seperti itu. Oh, iya, Nes, berarti sudah insya Allah udah ada gambaran. Meskipun maksudnya bayinya kayak kita jangan terlalu panik gitu ya, Nes. Karena mungkin kalau kayak gerusa-gerusu sampai mencederai bayi itu tadi ya, Nes. Berarti Iya, emang betul. juga sama lebih aware sama kondisi TTV dan lain sebagainya gitu ya, Nes. Iya. Mm-mm. Makasih. Oke. Mungkin ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menambah apa ya eh, pengetahuan teman-teman, terutama pada bayi-bayi dengan masalah respiratori ya. Tentu kalau kita pertemuan seperti ini mungkin nggak terlalu banyak informasi yang bisa teman-teman retensi atau yang bisa teman-teman tangkap gitu ya. Tapi saya harap eh, karena pertemuan ini direcord mungkin bisa disimak di lain waktu
di waktu-waktu yang senggang dan lebih kondusif sehingga apa informasi yang saya sampaikan bisa lebih dipahami dengan baik seperti itu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Terima kasih, Nas.